Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,82% ke angka 6070. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat masih dilepas asing dengan jumlah yang lumayan besar. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham INDF. INDF hari ini ditutup turun hampir 5% ke harga 6075. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya INDF sebenarnya pergerakannya lumayan bagus. Setelah berhasil rebound dari harga 6000, INDF sempat berada di atas garis EMA 50 dan juga berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi setelah beberapa lama, INDF terlihat malah turun kembali dan saat ini turun lumayan dalam. Sampai saat ini saya belum mendapatkan berita atau informasi alasan atau sentimen apa yang membuat INDF hari ini turun lumayan dalam. Tapi bisa kita lihat, INDF saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dengan support kuat saat ini tetap di harga 6000. Yang pada bulan Juni kemarin masih bisa menahan penurunan dari saham INDF. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 4% lebih ini masih disertai distribusi. Dan dari data pergerakan asing, jika kita lihat 4 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham INDF. Jadi sebelumnya jika kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi, tapi 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai take profit pada saham INDF. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya INDF masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 6000. Dan teman-teman harus hati-hati apabila support kuat ini ternyata terlewati minggu depan, INDF akan lanjut downtrendnya. Dan jika kita lihat harga 6000 beberapa kali dari bulan Januari pun sempat menahan penurunan dari saham ini. Jadi setiap kali mendekati harga 6000 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi ini bisa kita jadikan target untuk entry-nya. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 6000, apabila masih bisa bertahan dan rebound, kita bisa ikutan entry. Tapi ingat, apabila support kuat ini terlewati, sebaiknya jangan entry karena harga 6000 akan berubah menjadi resistennya. Dan saat ini yang sebelumnya asing mulai masuk dan sekarang sudah mulai keluar, juga menjadi pertimbangan untuk kita harus hati-hati. Karena jumlah distribusi asing dengan jumlah akumulasi asing masih lebih besar akumulasinya. Bisa saja dalam 1 minggu ke depan asing masih terus mendistribusikan atau mulai take profit dari saham INDF. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pegas. Saham Pegas hari ini ditutup turun hampir 3% ke harga 975. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren Pegas memang sangat jelek saat ini karena trennya masih sangat downtrend. Bisa teman-teman lihat, dari bulan Februari pergerakan Pegas terus bergerak turun. Dan kemarin memang sempat rebound dari support di harga 1000. Tapi saat terlihat rebound mendekati garis EMA 50 yang saat itu berada di sekitar harga 1090, Pegas masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Selalu saya jelaskan, apabila kita beli saham downtrend dan berhasil rebound, tetap jadikan garis EMA 50 atau 150 untuk target take profit apabila masih gagal break. Apalagi untuk saham Pegas bisa kita lihat sudah beberapa kali berusaha untuk break atau naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Dan saat ini memang belum terkonfirmasi support di harga 1000 terlewati karena candle masih berada tepat di garis atau di daerah harga 1000. Tapi memang secara tren Pegas masih kurang bagus. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun kembali. Dan hari ini jika kita lihat penurunan hampir 3% ini disertai distribusi dengan jumlah besar. Asing hari ini juga keluar dengan jumlah sangat besar. Dan memang dalam 1 bulan terakhir ini memang asing masih terus melakukan distribusi pada saham Pegas ini. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman ingin investasi pada saham Pegas, menurut saya saat ini walaupun masih bertahan di atas harga 1000, saham Pegas belum layak untuk kita entry. Kecuali teman-teman ingin swing trade atau spekulatif buy di sekitar harga 1000, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50.
Jika teman-teman ikutin video saya sebelumnya, saya lebih menyarankan untuk tunggu di sekitar harga 900. Karena sebelumnya harga 900 merupakan resisten yang kuat. Setelah berhasil break, berubah menjadi support yang bisa menahan penurunan dari saham Pegas. Jadi lebih aman tunggu di sekitar harga 900. Apabila Pegas masih bisa bertahan di atas harga 900 dan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Berikutnya saya akan menganalisa saham INKP. Saham INKP hari ini juga turun hampir 5% ke harga 6.800. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren INKP juga saat ini masih kurang bagus. Jadi hampir mirip dengan Pegas yang bergerak sangat downtrend. Dan jika kita lihat, saham INKP saat ini sudah turun di bawah support di harga 7.000. Tapi sama seperti saham Pegas tadi, karena candle masih berada di daerah supportnya, ini masih belum terkonfirmasi break. Tapi memang kita sudah harus hati-hati. Karena sebelumnya harga 7.000 saat menyentuh harga 7.000 bisa berhasil rebound. Tapi sama saat mendekati resisten di harga 8.000 masih gagal break dan turun kembali mengetes supportnya. Tapi memang secara tren INKP juga trennya masih sangat downtrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hampir 5% ini pun masih disertai distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini mulai keluar kembali dari saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman masih bisa amati untuk trading swing trade. Jadi kita bisa tunggu minggu depan apabila berhasil rebound dari harga 7.000 masih bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 8.000 yang saat ini berada tepat di garis EMA 50. Tapi ingat, entry apabila berhasil rebound dari harga 7.000. Karena apabila gagal bertahan di atas harga 7.000, INKP akan lanjut downtrendnya. Untuk support berikutnya jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 6.000 sampai 6.200 di sekitar range harga ini. Jadi apabila kita lihat minggu depan INKP masih bergerak turun, sebaiknya jangan entry dulu. Karena berarti trennya akan lanjut downtrend. Dan bisa kita lihat sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Apalagi garis EMA 50 sudah mulai jauh dari candlenya. Jadi akan lebih sulit untuk mulai break dari garis EMA 50 dan lanjut uptrend. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang mau entry pada saham INKP karena belum ada tanda-tanda akan reversal trend saat ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam memang beberapa hari yang lalu baru saya analisa. Pada saat itu saya menjelaskan hati-hati karena Antam sudah dekat dengan resisten di harga 2.700. Dan sebelumnya pun Antam saat mendekati harga 2.700 masih gagal break dan turun kembali mengetes garis EMA 50. Dan malahan pada saat itu setelah mengetes malah support di EMA 50 terlewati. Sehingga trennya bergerak turun. Dan saat ini setelah menyentuh harga 2.700, Antam juga masih gagal break dan turun menuju support di harga 2.500. Kemarin sempat menyentuh harga 2.500 dan berhasil rebound, tapi hari ini turun kembali mendekati support di harga 2.500. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 2.460. Untuk garis EMA 150 saat ini masih di sekitar harga 2.250. Jadi memang secara tren ini masih sideways. Tapi memang jika kita lihat asing dalam 1 minggu terakhir ini sudah keluar dari saham Antam. Ini yang membuat kemarin saya bilang harus hati-hati karena terlihat asing sudah mulai keluar. Sebelumnya asing terus masuk dengan jumlah besar, saat ini asing sudah mulai take profit. Jadi memang secara candle saat ini masih terlihat gagal break dari garis resisten 2.700, sedangkan untuk broker summary pun masih distribusi. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Antam, saat ini kita wait and see dulu, bisa tunggu di sekitar support di harga 2.500 atau di support di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2.460. Tapi ingat, entry apabila berhasil rebound. Apabila gagal rebound, maka kondisinya akan seperti posisi ini. Lanjut turun menembus support di EMA 50, memang sempat rebound kembali. Tapi ingat, setelah turun di bawah harga 2.500 dan garis EMA 50, maka harga 2.500 akan berubah menjadi resisten kembali. Jadi ingat apabila ini terlewati, maka harga 2.500 akan berubah menjadi resisten
dan harus ditembus baru bisa mulai bergerak naik lagi. Kemarin sempat turun pada saat naik berusaha nembus harga 2.500, gagal break dan saat itu mulai bergerak turun. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, wait and see dulu, memang tunggu sampai ada konfirmasi berhasil rebound dari garis EMA 50 atau 2.500, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dan apabila berhasil mendapatkan di sekitar harga 2.500, ingat bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2.700 yang sampai saat ini memang merupakan resisten yang kuat untuk saham Antam. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.